Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dalil-dalil atau bukti-buktinya adanya Tuhan, adanya pencipta, ya. Karena di antara salah satu metode untuk membantah orang-orang ateis adalah kita mendatangkan bukti bahwasanya Tuhan itu ada. Yang sudah dibahas oleh para ulama dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, ya. Dan bukti-bukti akan adanya Tuhan kita bisa bagi menjadi 3 dalil, ya, atau 3 argumentasi. Yang pertama disebut dengan dalil fitri atau dalil fitrah. Yang kedua adalah dalil akli, al-adillatul aqliyah, dalil akal. Dan yang ketiga adalah adillatul hissiyah, yaitu dalil indrawi. Dalil indrawi itu yang terlihat, ya, oleh kita. Kemudian masing-masing dalil ada pembagiannya, ya. Seperti dalil fitrah, kita bisa sebutkan dalam 3 model dalil. Yang pertama dalil al-ulum daruriyah, ilmu-ilmu dasar. Yang kedua nilai-nilai akhlak yang disepakati oleh seluruh manusia tanpa ada yang mengajarinya. Kemudian insting. Apa yang dimaksud dalil fitrah? Dalil fitrah maksudnya adalah file yang Allah pasang pada setiap makhluk yang Allah ciptakan. Fitri, dari sananya, jibilli. Tanpa dipelajari sudah ada di sananya. Gampangannya demikian. Itu file yang Allah pasang dalam makhluk yang Allah ciptakan. Kemudian adillah dalil akli. Ini pembahasan juga cukup panjang. Yaitu dalil dibangun atas akal. Kalau kita menilai maka kita akan tahu Tuhan itu ada. Dan ini terbagi menjadi 7 pendalilan. Yang pertama dalil penciptaan, al-ijad wal khalq. Yang kedua dalil al-inayah, yaitu perhatian Allah dan keselarasan. Yang ketiga dalil tentang al-itqan wal ihkam, yaitu ciptaan Allah yang profesional. Yang keempat, tadbir, di mana ada pengaturan terhadap alam ini, disebut dengan dalil taskhir wa tadbir. Kemudian yang kelima adalah dalil pengkhususan, bahwasanya Allah mengkhususkan sebagian bentuk atau sebagian aturan, berarti ada Tuhan yang mengkhususkan, disebut dengan dalil takhsis. Kemudian yang keenam, dalil keindahan, bahwasanya alam ini indah, ya. Gampangannya kalau alam ini hanya terjadi akibat evolusi dan seleksi alam, maka tidak perlu indah-indah. Tapi ini indah, berarti ada yang ciptakan. Kemudian kita terakhir dalil akal yaitu al-wa'i atau al-wa'i. Di mana dalam tubuh manusia ada akal. Ya, akal ini suatu yang muncul, ya, dia non materi tapi kita rasakan ada. Dengan akal tersebut kita bisa berpikir, mengambil keputusan. Ini menunjukkan adanya Tuhan. Insyaallah kita akan jelaskan. Yang terakhir adalah dalil hissiyah. Dalil hissiyah ini tentu yang paling lemah di antara dalil-dalil yang lain, ditinjau dari yang kita hadapi orang ateis. Bagi kita ini dalil yang paling kuat. Tapi bagi mereka dalil yang paling lemah seperti dikabulkannya doa. Dikabulkannya doa. Misalnya. Kemudian di antara juga dalil mukjizat. Mukjizat para nabi. Tapi ini secara global tentang kita akan jelaskan satu persatu insyaallah taala pada kesempatan kali ini, ya. Baik, kita mulai dari dalil fitrah atau ad-dalil al-fitri, dalil fitrah. Secara sederhana dalil fitrah menunjukkan adanya Tuhan. Bahwasanya makhluk yang diciptakan oleh Allah, ya, terutama manusia, ketika diciptakan sudah ada file yang Allah pasang. Sehingga mereka tidak perlu belajar, mereka sudah memiliki petunjuk tersebut atau ilmu tersebut. Ya. Dan Allah telah berfirman dalam Al-Quran, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah.
dan tetaplah di atas fitrah yang Allah telah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Ya, di antaranya fitrah untuk berketuhanan, di antaranya fitrah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW bersabda, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada seorang pun lahir kecuali dilahirkan di atas fitrah. Itu ada file yang Allah pasang. Fa abawahu yuwahidanihi, namun kedua orang tuanya yang buat dia jadi Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan dia menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia Majusi. Kama tuntinjul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhisuna fiha min jad'a. Sebagaimana kita lihat bahwasanya hewan melahirkan hewan lengkap, tidak ada kekurangannya, tidak terpotong-potong telinganya, hidungnya, tapi lengkap. Namun lama-lama bisa cacat atau luka. Tapi hukum asalnya manusia dilahirkan di atas fitrah. Demikian juga di antara yang menguatkan dalil fitrah, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, ya, di mana Allah mengatakan, wa id akhadha rabbuka min bani adam min dzurhurihim dzurriyyatahum asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbinya dan Allah mengambil kesaksian dari mereka, Allah berkata, apakah aku ini adalah Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami menjadi saksi. Tentu ada pembahasan tentang apakah ini hanyalah simbol atau inilah kenyataan. Tapi intinya ini pernah terjadi. Kalau kita ambil zahir ayat ini, bahwasanya kita pernah semua disaksikan di hadapan Allah untuk mengakui Tuhan itu ada. Namun sudah saking lamanya hal ini mungkin terlupakan. Tetapi fitrah masih ada. Kecenderungan bahwasanya Tuhan itu ada sangat kuat. Ya, sangat kuat. Di antara tentang dalil yang menunjukkan fitrah, ya, bahwasanya fitrah tentang ketuhanan itu ada. Pertama kita dapati bahwasanya asal dasar manusia mereka percaya adanya Tuhan, ya. Adapun ateis atau yang mengingkari adanya Tuhan itu minoritas dan belakangan, ya. Asalnya manusia percaya Tuhan atau tidak? Di mana-mana orang percaya, entah percaya dewa, entah percaya ruh. Pokoknya mereka percaya ada suatu kekuatan yang dahsyat, ya, yang mengatur alam ini. Entah mengatur secara parsial atau mengatur secara totalitas, ya. Tetapi di mana-mana kita dapati ada kuil tempat ibadah. Manusia secara umum mereka mencari Tuhan dan mereka menyembah Tuhan di mana-mana, ya. Makanya dikatakan kita pergi ke berbagai penjuru dunia, ya, kepada suku yang berbeda-beda, lokasi yang berbeda-beda, dari generasi yang berbeda-beda. Ya, namun kita mungkin tidak mendapati ada sebagian lokasi tidak ada sekolah, mungkin tidak ada pasar, tapi biasanya ada kuil untuk ibadah. Biasanya ada kuil untuk ibadah. Entah apa yang mereka sembah, tapi rata-rata manusia percaya dengan adanya yang diibadahi. Suatu yang gaib yang mereka ibadahi, ya. Intinya ada Tuhan yang mereka percayai. Ini dalil bahwasanya hukum asal manusia adalah percaya dengan adanya apa? Tuhan. Adapun ateis muncul belakangan. Dan mereka minoritas. Dan mereka sulit. Kenapa? Karena mereka berusaha melawan fitrah yang mengatakan Tuhan ada, tapi mereka berusaha melawan. Ya, lama-lama fitrah mereka bisa berubah. Bisa jadi mereka buang fitrah mereka, kemudian mereka tidak percaya dengan adanya Tuhan. Kemudian antara dalil yang menunjukkan bahwasanya dalil fitrah itu ada, kita dapati anak-anak muda untuk kita ajari beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak banyak bertanya. Anak-anak kita enggak usah belajar susah-susah, atau mereka sholat, atau mereka antum dulu enggak juga, mungkin enggak diajar secara intensif dalil-dalil adanya Tuhan, mungkin enggak diajarin. Tapi secara sendiri kita percaya adanya apa? Tuhan. Tanpa harus diajarin. Mungkin baru pertama antum belajar kayak gini. Dalil adanya apa? Tuhan. Tapi kenapa? Karena ada file yang Allah pasang. Ya, sehingga anak-anak dengan mudah kita ajarin bahwasanya Tuhan itu ada, ya. Dan dikatakan oleh sebagian ilmuwan, mereka mengatakan secara bahasa Inggrisnya there are no atheists in foxholes. Ya, maknanya kira-kira tidak ada ateis di dalam lubang perlindungan. Artinya kalau orang sudah terdesak masuk dalam lubang, dia pasti mencari Tuhan untuk menyelamatkannya. Dan itu yang terjadi. Kebanyakan orang-orang ngaku ateis, tapi kalau dalam kondisi terdesak, maka dia berusaha cari kekuatan untuk apa? Menolongnya. Seperti saya pernah cerita, ada kawan, dia sering nge-guide orang-orang
bule terkadang orang-orang macam-macam untuk apa namanya mancing. Dia cerita satu hari kami di tengah lautan kemudian ombak besar, maka saya berdoa kepada Allah. Dia juga berdoa. Padahal dia ateis. Ketika dalam kondisi terdesak, dia ternyata juga mencari kekuatan untuk menolong apa? Dirinya. Padahal dia ngaku ateis ya. Kenapa dalam kondisi terdesak orang mencari kekuatan untuk menyelamatkan dia. Dia tahu ada kekuatan di balik ini yang bisa menyelamatkan dia. Ketika itu fitrahnya berbicara. Semua logika yang dia miliki menolak fitrah akan terbuang. Fitrahnya ketika itu berbicara. Ya. Taib, ini sekedar apa namanya mukaddimah yang menjelaskan bahwa fitrah itu ada. Di antara bukti-bukti dari fitrah, saya sebutkan di sini ada 3. Yang pertama ilmu-ilmu dasar. Taib, kita bahas. Ada namanya dalil fitrah. Bukti-bukti dalil fitrah. Yang pertama namanya al-ulum ad-daruriyah. Ilmu-ilmu dasar. Ilmu-ilmu dasar ini maksudnya adalah ilmu-ilmu yang kita ngerti meskipun tidak dipelajari. Yang dipahami oleh semua orang tanpa harus dipelajari. Tanpa dipelajari. Jadi ilmu itu ada 2 secara umum. Ilmu itu ada 2. Al-ilmu itu ada 2. Yang pertama namanya ilmu daruri. Ya. Yang kedua namanya al-ilmu al-muktasab. Itu ilmu yang badihi, yang maksudnya ilmu dasar. Yang kedua ilmu yang diusahakan, ilmu yang diusahakan. Diusahakan ini dengan mungkin pengolahan akal dia mikir atau dengan tajribah sains ya, namanya sains itu ilmu tajribah. Ya, dengan pengamatan, pengolahan akal. Dia mikir dulu intinya teori tertentu atau dengan penelitian, observasi dan penelitian. Ini yang disebut dengan sains. Taib. Ilmu-ilmu dasar ini fitri, tidak usah diajarin, udah ngerti. Apa contohnya? Contohnya seperti misalnya kita tahu semua namanya hukum kausalitas, bahwasanya tidak ada akibat kecuali didahului dengan apa? Sebab. Tidak ada akibat tanpa sebab. Antum coba kalau ada anak kecil lah, anak kecil mungkin umur 2 tahun yang sudah mulai ngerti, tidak usah antum ajari hukum sebab akibat. Antum dorong kepalanya dia pasti nyari. Siapa yang dorong? Pasti. Dia enggak mungkin merasa kepalanya terdorong tanpa ada yang mendorong. Dia nyari atau tidak? Dia nyari pasti. Siapa yang? Dia pasti nyari. Meskipun antum sembunyi, dia pasti nyari. Karena dia tahu bahwasanya tidak mungkin kepala saya terdorong kecuali ada yang mendorong. Ini ilmu enggak usah diajarin, anak kecil pun apa? Tahu, paham. Kalau dia cari mainnya hilang, dia pasti nangis. Dia tahu ada yang menyembunyikan apa? Mainannya. Enggak usah diajarin. Meskipun umur dia masih 2 tahun. Enggak mungkin antum jawab, ilmu ya anakku ada 2. Ilmu daruri, ilmu dia aja enggak bisa ngomong. Setahun aja dia mungkin dia udah ngerti ya. Asal dia ngerti ya. Contoh lagi misalnya 1 lebih sedikit daripada 3. Ini perlu diajarin? Enggak usah diajarin pun orang tahu 1 lebih kecil daripada apa? 3. Kalau ada benda berat yang massa jenis yang sama, 1 kecil 1 besar, jelas lebih berat yang mana? Yang berat, yang besar. Kalau ada 2 benda massa jenisnya sama, massa jenisnya sama, dengan 1 volumenya kecil, 1 volumenya besar, beratan yang mana? Yang besar ya, kecuali massa jenisnya berbeda ya. Ada lemari kayu kecil, sama-sama dari kayu, sama lemari kayu besar. Mana yang lebih ringan? Perlu diajarin? Paham? Lemari kayu kecil, kalau kecuali beda lemari kayunya sama ini besi, beda. Kalau sama-sama kayu, semua orang tahu yang kecil lebih ringan daripada yang besar. Lemari kayu kecil lebih ringan dari lemari kayu besar. Dari yang besar. Udah jelas, tidak usah diajarin. Contoh lagi, la yajtami' an-naqidhan. 2 hal kontradiktif enggak mungkin bergabung. 2 hal kontradiktif
Enggak mungkin digabung. Tidak mungkin digabung. Contoh apa yang kontradiktif? Timur dan barat. Enggak ada suatu kemudian dia di timur sekaligus di barat. Kalau ditinjau dari satu tinjauan ya. Mungkin. Enggak ada sesuatu ada dan tiada, enggak ada. Kalau ditinjau dari satu tujuan. Dia kalau enggak ada ya ada, kalau ada ya enggak ada. Paham? Tidak ada sesuatu atas sekaligus bawah, enggak ada. Kalau enggak atas ya bawah, kalau enggak bawah ya atas. Ini contoh maksudnya. Itu namanya dua hal kontradiktif enggak mungkin digabungkan, dan kedua kontradiktif juga enggak mungkin diangkat. Tidak ada dan tidak ada juga enggak mungkin. Karena al-jamu' baina naqidain mislu raf'in naqidain, mislu raf'in naqidain. Menggabungkan dua hal kontradiktif sama dengan menafikan dua hal kontradiktif. Sama kita mengatakan ada sekaligus tidak ada enggak mungkin. Sekaligus kita juga mengatakan tidak mungkin ada yang tidak ada sekaligus tidak ada. Faham? Faham atau tidak? Nah, ilmu-ilmu seperti ini tidak perlu dalil. Tidak perlu dalil. Makanya Al-Ghazali berkata, "Fa innal awwaliyat laisat matlubatan fa inna hadirah." Perkara-perkara dasar tidak perlu dicari dalilnya karena sudah jelas depan mata. Wal hadir idza tuliba faqad fuqida wa ikhtafa. Kalau sudah ada dicari-cari lagi malah bikin bingung. Ini enggak perlu dicari dalilnya. Ini namanya yang terutama yang kita ingin bahas ini ilmu ilmu sebab akibat. Kausalitas ya. Ya. Kausalitas. Taib. Nah, ini menunjukkan ini file sudah ada ketika orang lahir, sudah ada filenya enggak? Ada filenya enggak ini? Itu file itu yang namanya dengan apa? Fitrah. Semua orang sepakat akan hal ini. Ada Tuhan yang menciptakan pasang file ini. Tidak perlu dia belajar, dia udah ngerti. Sebagian orang ateis berusaha menolak, itu tidak ada ilmunya, ilmu daruri enggak ada. Enggak ada. Ini hanya karena belajar. Enggak, ini bukan karena belajar. Ya. Ini dari sananya sudah ada. Makanya di antara hal yang ditertawakan oleh mereka mencoba untuk menolak seperti ini, seperti salah seorang di YouTube ada ya, salah seorang ateis modern zaman sekarang namanya Richard Dawkins. Richard apa? Dawkins. Dalam suatu muqabalah pertemuan dia berdiskusi sama seorang pendeta. Kemudian dia mengatakan bahwasanya sesuatu yang ada bisa datang dari yang tidak ada ya. Kalau nggak salah bahasa Inggrisnya something can come from nothing ya. Something can come from nothing atau nothing makes something. Dia bilang begitu. Maka orang bingung bagaimana sesuatu tidak ada menimbulkan sesuatu yang ada. Kemudian dia mencoba mendefinisikan apa itu nothing itu apa. Dia ingin definisikan gimana nothing, sesuatu yang tidak ada, nothing mau didefinisikan. Dan ini suatu hal yang melanggar ilmu dasar, sebab akibat. Bagaimana sesuatu yang tidak ada bisa menimbulkan sesuatu yang ada. Tapi karena dia ateis, dia berusaha menolak ilmu ini, ilmu dasar. Orang yang pikir enggak, ini orang otaknya di mana? Bagaimana sesuatu yang tidak ada menimbulkan sesuatu yang ada? Masuk akal atau tidak? Ini enggak masuk akal. Sesuatu yang tidak ada, apa yang mau dia bikin yang tidak ada? Tiba-tiba dia bikin sesuatu yang ada. Ya aneh, tidak masuk akal. Dia mencoba mencari dalil untuk membenarkan pernyataan dia ya. Tapi intinya ini namanya ilmu-ilmu dasar yang tidak perlu diajari, tapi orang sudah ada file di dalamnya. Ini menunjukkan ada Tuhan. Ketika menciptakan kita, dia taruh ini. Faham atau tidak? Baik. Di antara juga dalil fitrah yang kedua, yang pertama. Dalil akhlak, nilai-nilai akhlak. Ini juga fitrah. Ya. Semua manusia dengan berbagai jenis sukunya yang belajar maupun tidak belajar, mereka semua suka dengan namanya sikap tolong menolong. Ada yang bantu, mereka puji, enggak ada orang yang bantu. Enggak usah diajar ini baik buruk. Kalau ada orang bantu orang lain, mereka puji atau tidak? Mereka puji. Enggak usah diajarin. Ini norma-norma yang disepakati oleh seluruh manusia. Kenapa mereka bisa sepakat? Karena ada filenya sama. Sehingga mereka mengatakan yang menentukan ini baik tidak baik adalah Allah. Kemudian Allah masukkan dalam file ketika menciptakan mereka. Ya. Kemudian lagi contohnya, misalnya
Mereka lihat ada orang mencuri barang orang lain. Kira-kira mereka cela atau tidak? Mereka cela. Meskipun mereka tidak pernah belajar sama sekali. Sebagian ateis mengatakan enggak, tidak ada akhlak yang disepakati. Ini cuma relatif, nisbi, ya. Menurut dia mungkin baik, menurut kami belum tentu apa? Tentu baik, ya. Sampai ada diskusi di antara seorang beragama sama ateis. Dia tanya, menurut kamu mana yang bagus, surga atau neraka? Kalau dia bilang surga, apa barometernya? Ilmu dari mana barometer surga itu baik? Dia pasti akan kembali kepada ilmu dasar. Yang dia tidak tahu datang dari mananya, dia bilang maka surga itu baik daripada apa? Neraka. Kalau ada surga dan neraka mana lebih baik? Kalau orang ateis harusnya bilang saya tidak tahu. Saya tidak punya ilmu, saya karena belum mempelajarinya. Saya lahir dalam kondisi apa? Kosong. Harusnya begitu kalau orang ateis. Ya. Apalagi dengan proses dari monyet, ya. Maka harusnya kosong file tersebut. Kenapa orang ketika ini baik ini buruk ada file dalam dirinya. Ada file dalam dirinya. Mereka mencoba menolak hal-hal yang doruri seperti ini. Akhlak semua orang sepakat. Ya. Tidak ada yang bilang bahwa sini apa? Relatif. Ya. Ada orang enggak salah dipukul, semua orang celah atau tidak? Satu dunia celah. Akhlak buruk. Dari mana tahu ini buruk? Karena ada ilmu dalam diri. Tidak ada yang ngajarin. Itu namanya dalil fitrah. Secara apa namanya penjelasan kita. Karena ada file. Jadi intinya fitrah itu file. Kemudian di antara yang ketiga, dalil insting, dalil al-gharaiz. Insting. Ini yang Allah isyaratkan dalam banyak ayat seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ya, dia telah menciptakan khalaqa fasawwa kemudian menyempurnakan ciptaannya walladzi qaddara kemudian dia mentakdirkan fahada. Hada itu memberi petunjuk. Memberi petunjuk itu Allah kasih insting. Bagaimana hewan menyukai sejenisnya lawan maksudnya dari hewan yang sama. Bagaimana hewan bisa mendatangi betina, ya. Meskipun dia tidak pernah belajar. Paham? Ini semua bagaimana dia cari makanan, instingnya, ya. Hewan ada sapi jantan ketemu sapi betina, paham? Di situ ada cewek cantik. Sapi jantan pilih mana? Cewek cantik atau sapi betina? Dia pasti pilih sapi betina. Padahal kan lebih cantik siapa? Lebih cantik cewek. Tapi di mata dia ini enggak. Kenapa? Dia diberi petunjuk oleh Allah untuk cari sesama apa? Sapi. Faham? Nah itu dari mana? Insting. Ya. Dari insting. Banyak dalil akan hal ini. Seperti ketika Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa, "Fama rabbukuma ya Musa?" Siapa Tuhan kalian berdua wahai Musa dan Harun? Qala kata Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Tuhan kami yang telah menciptakan segala sesuatu kemudian beri petunjuk. Hidayah itu file insting yang Allah pasang. Lebah begitu lahir dia sudah tahu tugasnya. Lebah tugas ini tanpa ada yang mengajari. Dia tidak diam dulu belajar dulu. Enggak, dia langsung bisa apa? Aktivitas. Siapa yang ngajarin? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh lagi misalnya bayi baru lahir. Dikasih puting ibunya dia langsung apa? Ngisap. Dari mana dia tahu kalau itu sumber apa? Makanan. 1 juta profesor suruh ngajarin bayi melakukan hal yang lain nggak bisa. Ini gini loh, ini nggak paham. Tapi kenapa dia langsung ditaruh itu langsung dia bisa ngedot dari mana? Karena ada file yang dipasang sejak awal. Siapa yang pasang? Penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya. Banyak. Bagaimana seseorang mungkin ibunya cantik, dia tidak tertarik. Begitu lihat perempuan lain yang bukan ibunya, dia tertarik, dia bersyahwat. Ini dari mana seperti ini? Ini ada file dipasang, bahwasanya tidak layak ibumu sendiri. Dari mana? File dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hal ya. Kata Allah, wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dzulula. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhan mewahyukan kepada lebah, yaitu ngajarin lebah. Dia tidak perlu belajar sama lebah yang lain. Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari
tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dan betapa banyak hewan yang luar biasa begitu lahir berapa. Kita aja manusia kalau perlu belajar butuh waktu lama. Mereka tidak butuh waktu lama. Begitu lahir langsung sudah bisa aktivitas. Ketika lahir sudah ada file untuk bisa melakukan itu semua. Yang ngajarin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang namanya dalil fitri. Nah, demikianlah manusia ya juga terfitrahkan dalam dirinya mengenal Tuhan ya. Sampai disebutkan orang-orang kafir mereka mengadakan penelitian-penelitian ya. Mereka coba kepada anak-anak. Ternyata anak-anak begitu mudah diajarin adanya Tuhan. Bahkan disebutkan ada orang ateis, ayah, bapak dan ibu ateis ingin mengajari putrinya ateis, putrinya debat. Enggak, gimana enggak ada Tuhan? Putrinya debat. Putrinya pakai apa? Pakai filenya. Sementara orang ateis filenya sudah rusak. Filenya sudah rusak. Makanya di antara penelitian juga ahli genetik namanya Dan Hammer. Antum lihat di Google ada Dan Hammer. Dia dalam tahun 2004 dia tulis buku judulnya The God Gen, yaitu ada gen Tuhan kata dia. How faith is hardwired into our gens. Bahwasanya dalam tubuh kita ini sudah ada gen cenderung untuk menyembah apa? Tuhan. Dia teliti. Kemudian dia sebutkan rumus gen tersebut VMAT2. Antum cari di Google VMAT. Ini yang ngomong adalah orang ahli gen. Dia meneliti ternyata gen yang memang dari sananya sudah ada yang rumusnya VMAT2 yang memiliki cenderungan untuk memiliki pengalaman spiritual untuk mencari Tuhan dan menyembah Tuhan ya. Dia memang dari sananya. Namanya gen Tuhan sudah dipasang dalam tubuh kita. Sejak kita lahir sudah ada. Jadi kita tidak perlu ini, kita sudah ada. Cuma maksudnya ini sekedar menunjang bahwasanya bahkan teknologi modern, ilmu gen juga membuktikan akan hal ini bahwasanya dalam tubuh kita ada file mencari apa? Tuhan. Oleh karenanya ini semua dalil-dalil menunjukkan Tuhan itu ada karena ini tidak dipelajari pun manusia atau hewan sudah memiliki ilmu tersebut karena ketika diciptakan sudah ada file dalam diri mereka. Faham sampai di sini? Faham tidak? Baik. Ada debat disebutkan seorang agamawan sama orang ateis. Kemudian ateis tersebut saya tidak percaya sama Tuhan. Kata orang agama, enggak, kau percaya sama Tuhan. Ateis tersebut ngeyel lah. Nggak ada, saya nggak percaya sama Tuhan. Kata agama tadi, enggak, justru kau percaya sama Tuhan. Enggak, dia ngeyel. Maka agama terus mengatakan, lihat, kau punya ilmu dasar. Bahwasanya tidak mungkin dua hal kontradiktif menjadi satu. Tidak mungkin tidak percaya Tuhan sama percaya Tuhan jadi satu. Makanya ketika kau bilang saya tidak percaya Tuhan, terus saya bilang kau percaya, kau menolak. Dari mana kau tahu bahwasanya tidak mungkin digabungkan antara percaya dan tidak percaya? Itu ilmu dasar. Filenya dari Tuhan. Paham tidak? Antum nggak paham. Ada debat seorang yang percaya sama Tuhan sama orang yang tidak percaya sama Tuhan. Orang ateis ini berkata, saya tidak percaya adanya Tuhan. Maka orang yang percaya Tuhan mengatakan, justru kamu percaya. Dia bikin statement berlawanan. Statement orang yang tidak ateis mengatakan, saya tidak percaya Tuhan. Maka orang yang agama ini membantah dia, memberi statement yang berlawanan. Berarti kontradiktif, paham? Justru kamu percaya Tuhan. Ketika dibilang kamu percaya Tuhan, maka ateis marah. Tidak mungkin, saya tidak percaya Tuhan. Kenapa? Dia tidak menerima pernyataan dia, saya tidak percaya Tuhan, digabungkan dengan percaya dengan apa? Tuhan. Ini berarti ilmu dasar. Tidak mungkin dua kontradiktif bisa bergabung. Dari mana dia tahu bahwa ini tidak mungkin bergabung? Dia pasti punya standar dasar, dari sananya Tuhan sudah kasih. Ini ilmu tidak perlu belajar. Bahwasanya dua hal yang kontradiktif tidak bisa digabungkan. Sekarang paham atau tidak? Setengah-setengah. Baik. Kita lanjutkan. Ini dalil fitrah. Dalil adanya Tuhan. Yang kedua adalah disebut dengan ad-dalail al-aqliyah. Dalil aqli. Sungguhnya dalil akal ini ya,
Lihat sini. Dalil akal ini saya katakan dibangun di atas ilmu dasar ya. Dalil akal ini dibangun di atas ilmu dasar. Dibangun di atas ilmu-ilmu dasar. Seandainya tidak ada ilmu-ilmu dasar yang Tuhan berikan kepada kita, kita enggak bakalan bisa meneliti. Faham? Semua sains juga dibangun di atas ilmu dasar. Makanya kita mengerti namanya kausalitas ya. Kausalitas ya. Kita mengerti kausalitas karena kita tahu sebab dan akibat. Dengan mengerti kausalitas, kita bisa meneliti, bisa ada sains. Oh begini, maka begini, kalau begini, maka begini. Jika kita tidak memiliki kausalitas, kita enggak bisa masuk dalam dunia sains. Oleh karenanya masuk dalam dunia sains harus punya ilmu dasar. Demikian juga ketika kita bicara dengan dalil akal, kenapa kita bisa menjadikan akal sebagai dalil? Karena kita punya ilmu dasar untuk menilai. Paham? Kita punya ilmu dasar untuk menilai. Kalau tidak ada ilmu dasar tersebut, maka kita tidak akan bisa menilai. Maka sebenarnya al-adillah al-aqliyah, dalil akal itu adalah pengembangan dari ilmu-ilmu dasar. Taib. Dalil akal ini diantaranya Allah singgung dalam Al-Quran dengan Allah namakan dengan ayat-ayat. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sungguh pada penciptaan langit dan bumi, kemudian bergantinya siang dan malam, ada tanda-tanda, yaitu dalil tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran banyak, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan bagi kalian istri-istri kalian agar kalian begini. Allah berikan, ini semua tanda-tanda. Di antara kebesaran Allah, Allah menciptakan kalian dengan berbagai macam apa? Bahasa. Di antara kebesaran Allah menjadikan kalian dengan berwarna-warna kulit kalian. Ini semua tanda-tanda ketuhanan. Ya, tanda-tanda ketuhanan. Taib. Kita akan menggunakan dalil-dalil akal. Ya. Bahwa dengan memandang alam semesta, kita menggunakan akal kita, mengolah akal kita, ya, dengan membawa ilmu dasar di antaranya tentang kausalitas. Di antaranya ilmu dasar yaitu tidak ada akibat kecuali dengan apa? Sebab. Dan tidak mungkin merojihkan sesuatu tanpa ada perojih, yaitu at-tarjih bi ghairi murajjih la yumkin. Ada suatu kita pilih salah satu tanpa ada sebab kita memilih, ada hal yang tidak mungkin. Ketika kita memilih sesuatu pasti ada sebab yang buat terpilihnya sesuatu. Itu namanya tarjih bila murajjih mustahil. Taib. Di antaranya yang pertama adalah dalil ijad wal khalq. Dalil penciptaan. Ini disebut dengan dalil hudus atau dalil ikhtira ya dalam apa? Dalam istilah bahasa Arab ya, dalil ijad wal khalq. Ijad wal khalq. Sama, ijad itu mengada dari tidak ada menjadi ada, al khalq artinya penciptaan. Ya. Bagaimana caranya mudah? Kita melihat bahwasanya di depan kita ini ya banyak makhluk yang dulunya tidak ada kemudian menjadi apa? Menjadi ada ya. Kita dulu 100 tahun lalu enggak ada, kemudian kita menjadi ada. Berarti ada yang mengadakan. Ada yang mengadakan. Dan ada sebab kita ada yaitu kedua orang tua. Dan demikian juga yang lainnya ya. Sehingga kita bisa menganalogikan bahwasanya semua yang ada dari tidak ada menjadi ada pasti ada yang mengadakannya. Pasti ada yang mengadakannya. Maka dengan adanya ciptaan kita tahu pasti ada pencipta. Dengan ada ciptaannya kita tahu pasti ada pencipta. Ini juga kita bisa pakai logika ya. Seperti kalau ada suatu akibat maka pasti didahului oleh sebab sebelumnya. Dan sebab sebelumnya ini pasti didahului oleh sebab sebelumnya. Dan terus sampai pada berakhir pada satu sebab utama yang dia tidak disebabkan oleh yang lainnya. Tidak disebabkan oleh sebab yang lainnya. Seandainya silsilah sebab ini tidak ada penghujungnya, maka tidak akan menimbulkan akibat. Begini,
Saya ulangi, ada satu akibat. Akibat ini tidak muncul kecuali ada sebab satu, paham? Akibat ini muncul akibat dari munculnya sebab satu, ngerti? Dan sebab satu ini tidak muncul kecuali akibat sebab dua. Berarti sebelum ada akibat harus ada sebab satu. Secara urutan akibat yang terakhir, paham? Sebelum ada akibat harus ada sebab satu. Sebelum ada sebab satu harus ada sebab dua yang menyebabkan sebab satu. Sebelum ada sebab dua harus ada sebab apa? Tiga, paham? Sampai akhirnya berhenti pada sebab utama yang dia kemunculannya tidak disebabkan sebab yang lain. Harus berhenti supaya akibat ini muncul. Seandainya sebab ini silsilah tidak ada hentinya, maka akibat tidak akan muncul. Maka akibat tidak akan muncul. Sederhananya begini. Kalau misalnya ada orang dihukum mati, taruhlah namanya si A, dia dihukum mati. Maka kemudian seorang tentara disuruh untuk menembak orang ini. Namun tentara ini atau polisi ini menunggu perintah dari Jenderal Bintang 1. Kalau Jenderal Bintang 1 belum beri perintah, maka dia tidak boleh menembak, paham? Ternyata Jenderal Bintang 1 juga menunggu perintah Jenderal Bintang 2. Dia tidak boleh perintah Jenderal Bintang 1 kecuali ada dia tidak boleh menyuruh tentara kecuali ada perintah dari Jenderal Bintang apa? 2. Ternyata Jenderal Bintang 2 tidak bisa memerintah Jenderal Bintang 1 kecuali ada perintah dari Jenderal Bintang 3. Ternyata Jenderal Bintang 3 tidak bisa memerintah Jenderal Bintang 2 terus kecuali Jenderal Bintang 4. Ini kalau jenderal tidak ada berhentinya, kira-kira orang ini ditembak atau tidak? Tidak akan terjadi eksekusi. Tidak akan terjadi apa? Eksekusi. Paham atau tidak? Saya ulangi. Ada terdakwa penjahat namanya si A. Ada polisi suruh nembak dia. Kamu nembak ini. Tapi aturannya, wahai polisi, kamu enggak boleh nembak dia, eksekusi dia kecuali kau dapat perintah dari atasanmu, Jenderal Bintang apa? 1, paham? Ternyata Jenderal Bintang 1 tidak bisa memerintah sang polisi kecuali Jenderal Bintang 1 mendapat perintah dari Jenderal Bintang 2, paham? Ternyata Jenderal Bintang 2 tidak boleh memerintah Jenderal Bintang 1 kecuali Jenderal Bintang 2 dapat perintah dari Jenderal Bintang apa? 3. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini jenderal kalau tidak ada berhentinya, Jenderal 1 triliun tidak bisa memerintah kecuali diperintah oleh Jenderal 1 triliun 1, paham? Kalau tidak ada berhentinya, ini orang ketembak enggak? Enggak ketembak. Supaya orang ini ditembak mati, supaya jadi eksekusi, harus ada di ujung. Yang jenderal yang memerintah tanpa ada yang memerintahkannya, paham? Paham tidak? Ngerti? Maka kita bilang kalau kita bicara tentang alam semesta ada atau tidak? Ada. Dari tidak ada menjadi ada. Pasti berujung pada suatu yang mengadakannya, yang dia tidak diadakan. Itulah namanya Tuhan. Ya, karena kita lihat alam semesta ada yang tidak ada menjadi ada. Berarti demikianlah alam yang lainnya. Dari tidak ada menjadi ada. Tidak ada menjadi ada. Tidak ada menjadi ada. Tidak ada menjadi ada sebab sebelumnya. Ini juga pasti ada sebab sebelumnya. Ini pasti juga ada sebab sebelumnya. Sampai berhenti pada suatu sebab utama yang dia menyebabkan munculnya semua makhluk dan dia tidak disebabkan oleh sebab yang lain. Faham? Nah, itu istilah kalau istilah falasifah mereka mengatakan wujud ada dua. Kata mereka wujud itu ada dua. Ada namanya wajibul wujud. Itu yang wujudnya wajib ada. Harus ada. Dan tidak diwujudkan oleh yang lain. Dia wujud sendiri. Wujud sendiri. Tanpa diwujudkan oleh yang lain. Nah, yang kedua namanya mumkinul wujud. Yaitu yang wujudnya mungkin ada, mungkin tidak ada. Wujudnya mungkin ada, mungkin tidak ada. Mungkin juga tidak ada. Seperti kita, semua makhluk itu mungkinul wujud. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Kita ada oke, enggak juga enggak ada masalah, paham? Kita ini kalau enggak ada juga enggak ada masalah. Karena tidak wajib wujud. Nah, semua mungkinul wujud itu kembali kepada namanya wajibul apa? Wujud. Dia sebab utama. Sebab apa? Sebab pertama. Yang dia ada tanpa ada yang mengadakannya
dan semua ada yang lain, dari tidak ada menjadi ada, yang harus berujung kepada sebab. Ini secara logika. Ya, adanya makhluk berarti ada yang menciptakan. Dari mana kita tahu? Karena kita memahami kausalitas. Ada mobil pasti ada yang bikin apa? Mobil. Pasti ada yang bikin. Nah, ada yang dari tidak ada menjadi ada, berarti ada yang mengadakannya. Tidak ada menjadi sebelumnya, terus sampai berhenti pada suatu yang ada dengan sendirinya, yaitu Sang Pencipta. Paham sampai sini? Di antara hal yang mendukung akan hal ini, bahwasanya tidak ada yang bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ya. Kita semua kalau manusia hanya membuat proses dari sesuatu yang ada ke ada yang lain. Ya. Sesuatu yang ada ke ada yang lain. Hanya Tuhan yang bisa bikin dari tidak ada menjadi apa? Menjadi ada. Taib, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, dalil akal disebut dengan dalil keselarasan atau perhatian, ya, al-inayah. Taib. Maksudnya apa? Allah perhatian terhadap kreasinya. Allah kreator, dia yang menciptakan ini semua. Ketika dia menciptakan, dia perhatian, bukan hanya sekedar cipta. Tapi dia membikin keselarasan. Seperti manusia dia ciptakan, maka dia ciptakan untuk manusia ada bumi, ada langit dengan berbagai ya. Walladzi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha. Dia telah menciptakan bumi tunduk bagi kalian, maka berjalan. Allah ciptakan bumi dengan desain yang bisa kita tempati. Ada keselarasan. Allah ciptakan hewan-hewan yang bisa tunduk kepada kita, onta. Wa dzallalnaha lakum. Ya. Kami tundukkan hewan-hewan tersebut untuk kalian, ya. Ini namanya dalil perhatian Allah kepada makhluk yang dia ciptakan, ya. Contohnya dalam alam semesta ini ada malam, ada siang, ada matahari, ada rembulan, ada musim-musim, ada hujan, ada sungai, ada laut, ada hewan yang mudah dikonsumsi, ada yang bisa dipelihara, kemudian ada ekosistem yang bisa berjalan, ada hewan yang dimakan, ada hewan yang memakan. Kemudian juga kita lihat misalnya bahan tambang yang kita butuhkan untuk bikin mobil misalnya, untuk bikin ini, untuk kebutuhan manusia. Ya, minyak bumi, ada batu bara, ditemukan bahan-bahan penemuan baru. Subhanallah, ini bukan asal bikin, tapi sudah didesain, ada keselarasan. Faham atau tidak mas saya? Kalau asal bikin terjadi dengan sendirinya, mungkin ada yang kurang. Tapi ternyata terjadi oksigen misalnya. Oksigen di planet lain, ternyata mungkin tidak di bagian, mungkin di atas. Sementara manusia tinggalnya di bawah, sehingga butuh dengan apa? Oksigen. Itu pun oksigen dengan kadarnya tertentu. Seandainya oksigen kadarnya banyak, mudah terjadi ledakan. Kita oksigen kadarnya, yang ngatur ini semua siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari dengan terbitnya semua. Jadi Allah menciptakan sesuatu dengan inayah, dengan perhatian, bukan asal-asalan. Adapun kalau kita melihat misalnya teori mereka bahwasanya alam terjadi dengan sendirinya, kebetulan, harusnya tidak ada seperti ini. Tidak mungkin dibilang kebetulan ada minyak bumi, kebetulan ada ini, kebetulan bisa bikin semua teknologi ke depan ini sudah ada bahan-bahannya. Dan itu bukan kebetulan, sudah disiapkan oleh Allah, hanya saja Allah bukakan ilmunya sedikit demi sedikit. Paham? Sehingga makhluk semua sudah diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Rushd memberi perumpamaan akan ini, bagaimana Allah inayah, perhatian terhadap ciptaannya. Seperti seorang misalnya berjalan, tiba-tiba dia melihat ada suatu batu terbuang di jalan. Terbuang jatuh begitu saja. Mungkin ada 5 butir, 7 butir, tidak teratur. Mungkin dia bilang ini tidak sengaja jatuh, dari mana, dari rumah, paham? Jatuh berhamburan begitu saja. Mungkin tidak sengaja. Kenapa tidak ada keteraturan di batu tersebut? Paham? Kemudian dia berjalan lagi, tiba-tiba dia melihat ada batu sudah diukir dalam bentuk tempat duduk yang cocok untuk manusia, ada pegangannya, ada mejanya, mungkin ada tempat kopinya. Apakah mungkin dia bilang ini batu yang diukir jadi tempat duduk, jadi meja, terjadi kebetulan? Mungkin dia bilang kebetulan? Tidak mungkin. Menunjukkan ada yang perhatian membuat batu ini. Kenapa? Buktinya enak buat didudukin, ada tempat sandaran tangannya.
Kemudian ada meja di depannya, ada tempat kopinya. Apalagi di tempat baksonya. Ini berarti ada yang ciptakan, ada yang bikin. Dalam hati ini berarti ada manusia yang bikin ini. Enggak mungkin ada batu turun dari langit dengan kebetulan jatuh sini ketabrak ini tahu-tahu jadi kursi, enggak mungkin. Itu maksudnya dalil inayah. Bahwasanya demikian alam semesta ini diciptakan oleh Allah bukan sekedarnya tapi dibuat sesuai dengan keselarasan kebutuhan manusia. Ya, kebutuhan manusia. Ada 4 musim, ada hujan, ada. Makanya Allah berkata, "Alam naj'alil arda mihada." Bukankah kami telah menjadikan bumi hamparan sehingga bisa untuk ditempati. Wal jibala autada, kami jadikan gunung-gunung sebagai pasak. Wa khalaqnakum azwaja, kami jadikan berpasang-pasangan. Ini semua. Kalau kebetulan mungkin laki-laki semua, tidak ada perempuannya, paham? Iya tak? Kalau kebetulan gue jadi jantan semua atau jadi betina semua, tapi kenapa Allah jadikan berpasang-pasangan supaya bisa berkembang biak? Gak mungkin kebetulan tahu-tahu satu jadi laki-laki, satu jadi apa? Perempuan. Gak mungkin kalau kebetulan. Dengan proses alam bagaimana bisa laki-laki, bisa jantan, bisa apa? Betina akhir. Satu punya kemeluan muncul, satu punya kemeluan di dalam. Gimana caranya? Kalau kebetulan. Mustahil. Kata Allah, wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan kalian malam kalian untuk istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam untuk pakaian bagi kalian, menutup aurat kalian. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, kami ciptakan siang untuk kalian mencari nafkah. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, kami jadikan langit 7 lapis yang kokoh di atas kalian. Wa ja'alna siraja wa haja, kami jadikan matahari. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, kami turunkan dari awan hujan. Linukhrija bi habban wa nabata. Ini semua ada yang bikin. Ini namanya dalil inayah, artinya makhluk yang diciptakan serasi, selaras. Demikianlah alam di atas muka bumi ini tercipta dengan selaras, bukan asal-asalan. Kalau semua dengan kebetulan, nggak mungkin seperti itu. Nah, kita jalan dapat orang, tiba-tiba ada yang hidungnya di atas, ada yang hidungnya di sini. Ini terjadi kebetulan. Kebetulan hidungnya di sini, kebetulan jantungnya di luar. Ya. Indah. Bagaimana kemudian bisa luar biasa seperti ini? Taib. Yang ketiga, di antara bukti adanya Tuhan disebut dengan dalil profesional, kesempurnaan, dalil itqan. Dalil kesempurnaan atau profesional. Al-itqan wal ihkam. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan makhluk-makhluknya, ya, Allah menciptakan dengan sempurna. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut." Dialah Allah yang telah menciptakan langit 7 lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kau tidak melihat pada ciptaan Allah yang tidak seimbang, semuanya seimbang. Ya. Semuanya seimbang. Di antara tafsiran mengatakan semuanya seimbang. Allah berfirman, "Sunnallahil ladzi atqana kulla syai'." Ya, begitulah perbuatan Allah yang buat dengan kokoh semua ciptaan sesuatu. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Ya. Dan seterusnya. Ya. Contoh sederhana, Allah ciptakan lalat. Lalat makhluk yang hina, tapi dibuat oleh Allah dengan sempurna. Sebagai lalat maksud saya. Sebagai apa? Lalat. Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'ulah. Kata Allah, wahai manusia sekalian, dibuat perumpamaan bagi kalian, maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'ulah. Sungguhnya yang kalian sembah selain Allah, kalau berkumpul semuanya tidak bisa bikin namanya apalah? Lalat. Meskipun mereka bersatu padu. Wa yaslubuhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Kalau ada lalat datang kemudian hirup sirup mereka atau ngambil makanan, mereka tidak bisa keluarin lagi. Lalat sempurna kalau ngambil sesuatu. Mau keluarin lagi enggak bisa. Dha'ufat talib wal matlub. Ya, maka lemah yang beribadah dan yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah ciptakan semua sempurna. Semua langit dengan kesempurnaannya, tanpa ada celahnya, tidak bertumpuk-tumpuk, tanpa ada tiangnya, begitu kokohnya, matahari dengan keteraturannya, bintang-bintang, rembulan dengan keteraturannya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ada Tuhan yang menciptakannya. Kalau semuanya hanya sekadar evolusi, paham? Dan juga terjadi kebetulan, tidak mungkin sempurna semuanya, paham? Kalau kebetulan yang berulang-ulang terus, itu namanya bukan kebetulan, bahlul. Itu namanya sudah keteraturan, paham? Itu keteraturan. Kalau ya, laki-laki nikah sama perempuan, selalu lahirnya manusia. Kecuali kalau kadang-kadang manusia, kadang-kadang lahir monyet, nah itu kebetulan.
Kalau setiap nikah lahir manusia, setiap lahir manusia, itu bukan kebetulan. Paham? Itu sudah ada aturan yang Allah bikin. Jadi setiap ciptaan Allah itu sempurna, profesional, tidak ada yang asal-asalan. Allah berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dari sini mereka tambahkan ada namanya dalil ta'kid. Saya enggak tahu bahasa apa, dalil at-ta'kid ya. Maksud mereka, ta'kid ini maksudnya makhluk itu kompleks, apa sel-selnya itu kompleks. Makhluk itu peralatannya apa? Instrumennya kompleks. Sel-sel, instrumennya sangat kompleks. Mata aja, mata ini gini lengkap, sarafnya segini. Ini nggak mungkin kebetulan, paham? Ini mata, sarafnya dia mungkin puluhan ribu untuk melihat berbagai macam warna ini. Ini sangat kompleks. Manusia suruh bikin nggak bisa. Bagaimana kebetulan bisa ada mata, paham? Nggak mungkin, mustahil. Mustahil. Dan setiap makhluk seperti itu, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kita kalian lihat, semua organ tubuh kita, organ pernapasan, organ aliran darah, semua diciptakan dengan instrumen yang sangat kompleks. Ya. Nah, kekompleksan ini nggak mungkin kebetulan, mustahil. Kalau kebetulan tidak akan ruwet seperti ini. Maksudnya tak itu ruwet. Kalau bahasa kita apa? Ruwet, sel-sel yang ruwet. Ini nggak mungkin kebetulan. Mungkin atau tidak? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Bagaimana kucing aja yang kompleks kayak begitu. Ada orang sudah bikin robot. Sudah bikin robot kucing. Coba satu dunia kumpul. Susah bikin begini peralatannya begini-begini. Nggak mungkin semua itu kebetulan. Itu pun tidak sempurna seperti kucing asli. Suruh orang bikin robot. Susah atau tidak? Susah. Ya, robot ya, goblok. Tetap aja goblok. Lebih pintar manusia ya. Ya, yang bikin ini tidak punya perasaan, macam-macam ya. Kalau begitu, tidak mungkin kompleks seperti ini, instrumennya ruwet seperti ini, tidak mungkin terjadi dengan apa? Kebetulan. Dan ini sulit mereka ateis hindari. Gimana? Gak mungkin kebetulan kayak kompleks kayak begini. Gak mungkin. Gak mungkin evolusi terus, gak mungkin. Baik. Dalil berikutnya, dalil yang keempat. Disebut dengan dalil taskhir tadbir ya. Dalil pengaturan. Ini adalah cabang dari dalil inayah, ya, cabang dari dalil inayah. Ya, dari keselarasan ya. Cabang dari dalil inayah ya. Maksudnya adalah dalam alam semesta ini namanya sunan kauniyah, aturan-aturan alam, disebut dengan as-sunan al-kauniyah. Bahasa Indonesia apa? Aturan-aturan alam. Dalam ini ada rules, ada aturannya. Sehingga dari sini kita, para ilmuwan, para ahli sains, mereka menemukan teori-teori. Teori ini. Kenapa alam ini ada aturannya? Ada aturannya. Dan kita tahu kalau ada aturan berarti ada yang bikin apa? Peraturan. Enggak mungkin aturan timbul tanpa ada yang bikin apa? Peraturan. Ya. Di dunia ini ada peraturan, pasti ada yang bikin. Entah secara tertulis atau secara kesepakatan, entah dengan secara praktek langsung atau intinya ada yang bikin peraturan. Enggak mungkin ada peraturan yang jelimet. Yang begitu kokoh peraturan tersebut. Teori-teori, gaya-gaya, gaya gravitasi lah, gaya inilah, gaya teori inilah. Kecuali ada yang bikin peraturan tersebut. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala mengatur misalnya benda-benda langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih." Kata Allah, langit, matahari, rembulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Alalahul khalqu wal amr. Ingatlah menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wasakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma." Bahwasanya Allah menundukkan matahari dan rembulan, mereka beredar sehingga waktu yang ditentukan. Yudabbirul amr, Allah mengurusi segala urusan. Ada Tuhan yang atur semuanya. Taib, ini di antara dalil yang kuat bahwasanya Tuhan itu ada. Adanya aturan-aturan yang berlaku di alam semesta ini. Dan secara sederhana, dengan ilmu dasar sebab akibat, tidak mungkin ada peraturan kecuali ada yang bikin peraturannya. Lihatlah matahari bagaimana berjalan di atas orbitnya. Kullun fi falakin yasbahun.
matahari pada orbitnya. Kalau dia maju sedikit saja, kita bisa terbakar. Ya. Kalau dia mundur, kita bisa kedinginan. Kalau dia terlambat terbit, berbahaya. Kalau dia cepat terbenam, enak, kita cepat buka puasa. Tapi intinya semuanya ada aturannya. Tidak bisa kita, semua ada aturannya. Oleh karenanya di antara penelitian yang disepakati di akhir abad 20, 1900 sekian, hampir seluruh ilmuwan mengatakan bahwa mereka mempercayai namanya teori Big Bang. Al-Infijar al-Azim. Kata mereka alam semesta ini tercipta dari suatu benda gas yang sangat padat, kemudian meledak, kemudian mulai membesar perlahan-lahan. Apakah Islam mendukung teori ini? Allah alam. Meskipun ada ayat-ayat yang beri isyarat, tapi tentunya kita tidak tahu akan apakah ditafsirkan dengan teori Big Bang atau tidak. Teori Big Bang itu ada suatu benda yang sangat padat, kemudian mengalami ledakan besar, kemudian semakin mengembang, jadilah alam semesta. Ya, seperti dalam Al-Quran Allah isyaratkan, Anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Dulu langit dan bumi adalah satu kesatuan, kemudian Allah pisahkan mereka. Ya, apakah ini menunjukkan Big Bang? Wallahu alam. Dalam Al-Quran juga Allah mengatakan, "Tsumma stawa ilas sama wa hiya dukhan." Allah menuju kepada langit, ya. Wa hiya dukhan, dalam kondisi masih bentuk asap. Jadi kata mereka, sumber alam semesta dari sesuatu yang sangat padat berupa gas yang panas kemudian mengalami ledakan. Ini hampir disepakati oleh para ahli sains. Dan ini sangat dibenci oleh para ateis. Kenapa teori ini menunjukkan ada Tuhan? Dari dua sisi. Pertama, benda ini berarti alam itu ada awalnya. Awalnya berupa benda yang sangat apa? Padat, kemudian meledak. Bukan proses evolusi pelan-pelan, enggak. Kemudian menunjukkan Tuhan ada dua sisi. Pertama, ini benda yang sangat padat ini siapa yang datangkan? Paham? Berarti ada kekuatan yang mendatangkan benda tersebut. Ini. Yang kedua, kenapa dia meledak? Pasti ada yang meledakkannya. Enggak mungkin semuanya meledak sendiri, kebetulan terjadi ya. Kenapa enggak bilang kemudian tidak meledak-meledak ya? Ketika dia meledak pasti ada yang meledakkannya. Ini menunjukkan ada Tuhan yang ngatur itu semua. Kemudian mereka mengatakan ketika mengalami ledakan, dia membesar pelan-pelan. Ada yang mengatakan sejak 1800 miliar tahun yang lalu. Sampai sekarang jadi seperti sekarang. Dan sekarang alam semesta semakin apa? Membesar. Ini juga ada ayat yang mengisyaratkan, tapi benar atau tidak tafsirannya ini butuh penelitian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un." Langit ya kami angkat dengan kekuatan kami, wa inna lamusi'un, dan kami luaskan langit tersebut. Mereka mengatakan maksud ini seperti sebuah balon yang semakin melebar, membesar, ada saatnya dia hancur. Ya, hari kiamat gampangnya ada awal, ada terakhir. Jadi intinya ada aturan, bahkan dia ketika melebar itu ada aturannya dengan sangat detail, dengan sangat rinci. Kalau ada aturan yang keliru, maka alam ini bisa goncang. Maka bisa hancur. Jadi teori Big Bang ini dimusuhi oleh orang-orang ateis karena menunjukkan adanya apa? Tuhan. Siapa yang mendatangkan zat pertama tersebut dan siapa yang meledakkan zat tersebut sehingga menjadi alam semesta. Kita tidak urusan dengan teori ini, benar atau tidak bukan urusan kita karena kita bukan ahlinya. Tapi kita hanya ingin menyampaikan bahwasanya teori ini membantah para apa? Ateis, dan ini disepakati oleh para ilmuwan. Kemudian ada namanya Stephen Hawking. Dia juga ahli sains. Dia mengatakan semua terjadi dari tidak ada menjadi ada. Sebelum ada sesuatu, kata dia, ada aturan terlebih dahulu. Aturan ada dengan sendirinya. Kemudian muncullah makhluk-makhluk sesuai dengan aturan tersebut. Jadi segala sesuatu dulu dengan ketiadaan, kemudian menjadi apa? Jadi ada. Ini dibantah oleh para ulama, gimana sih? Aturan itu adalah aturan dalam alam. Enggak mungkin aturan dulu baru alam ada. Aturan itu aturan alam kok. Jadi aturan itu berjalan dalam apa? Alam atau di luar alam? Aturan dalam alam. Ya berarti alamnya ada baru ada aturannya. Bukan aturannya dulu. Kemudian jadi intinya dia menolak. Jadi tidak perlu ada Tuhan karena sudah ada aturan. Maka dibantah oleh para ulama, aturan itu dalam alam. Intinya bahwasanya adanya aturan-aturan ini menunjukkan ada yang membuat peraturan, dialah Tuhan. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah dalil takhsis, pengkhususan.
Dalil pengkhususan. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan manusia dengan kekhususan-kekhususannya. Bukan sekedarnya ada ini khususnya begini, ini khususnya begini. Ketika ada yang mengkhususkan berarti ada Tuhan yang mengkhususkan. Contoh seperti manusia, dalam manusia saja. Ada air mata, ya. Ada air di telinga dan ada air mulut. Air mata disebut asin, ada fungsinya. Kenapa asin? Allah bikin khusus asin supaya bisa menjaga kelopak mata, bola mata. Allah menjadikan air telinga pahit, meskipun saya tidak pernah rasa ya. Air mata kita sering rasa asin. Ya. Kenapa? Ada fungsinya menjaga supaya hewan tidak masuk. Tapi Allah bikin ini air sama-sama air, tapi beda. Ada air mulut tawar supaya kita bisa rasa makanan. Kalau air mulut kita asin, misalnya kita lagi sakit, mungkin makanan berubah rasanya. Yang bikin ini begini, siapa yang mengkhususkan? Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama cairan tapi ternyata berbeda ya. Allah menghendaki menjadikan ada hal-hal yang khusus spesifik pada setiap makhluk, maka ini menunjukkan ada yang mukhassis yang menjadikan spesifik-spesifik ini. Baik, berikutnya dalil al-jamal, keindahan. Ini juga dalil yang sangat indah. Dalil al-jamal, keindahan alam. Sebagian ilmuwan mengatakan kalau kamu debat sama orang ateis enggak usah pakai dalil akal, bilang aja keindahan, mereka langsung kacau, langsung KO. Kenapa KO? Karena mereka punya pikiran semua terjadi dengan kebetulan, paham? Dan mereka punya pikiran semua dengan seleksi alam supaya bisa bertahan. Kalau alam semesta ini timbul dengan kebetulan atau seleksi alam, maka tidak perlu keindahan, paham? Yang penting ada udara, yang penting hidup. Tapi kenapa selain Allah menciptakan alam ada juga keindahan? Bukan cuma sekedar matahari dan rembulan, tapi ada bulan purnama, tapi ada matahari bukan terbit dan terbenam saja, tapi ada namanya sunrise dan apa? Sunset, ada keindahan. Bukan sekedar wanita, yang penting wanita punya kemaluan untuk digauli bisa, tetapi ada yang cantik, ada yang mungkin tidak. Ternyata bukan sekedar bunga tapi berwarna wangi. Bukan seperti udara, oksigen yang penting kita bisa hidup, ternyata ada aroma-aroma yang indah. Ini ada Tuhan yang bikin. Kalau semua sekedar kebetulan tidak perlu ini semua, yang penting bertahan hidup. Sebagaimana perkataan Darwin, namanya seleksi apa? Alam. Ketika alam semesta ini ternyata banyak keindahan, Allah sebut dalam Al-Quran, menunjukkan ada Tuhan yang menghendaki ini semua, bukan terjadi dengan sendirinya. Kalau terjadi dengan sendirinya tidak ada keindahan. Kata Allah, inna zayyana sama'a dunya bizinatinil kawakib. Kami hiasi langit dengan bintang-bintang. Kalau langit tanpa bintang, alam bisa jalan? Bisa enggak? Bisa, tanpa bintang enggak ada masalah. Secara umum bintang apa, kita enggak butuh bintang secara logika sederhana. Tapi kenapa Allah hiasi langit-langit dengan bintang-bintang? Allah bilang untuk apa? Hiasan. Berarti bukan sekedar menciptakan langit saja, tapi Allah bikin adanya bintang-bintang sebagai hiasan. Ya. Allah mengatakan inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Kami jadikan yang di atas muka bumi sebagai hiasan. Allah bikin banyak keindahan. Luar biasa. Lihat kupu-kupu dengan indahnya, ya. Hewan tertentu dengan indahnya, ikan dengan indahnya, wanita dengan kecantikannya, tumbuh-tumbuhan dengan indahnya, subhanallah, alam dengan begitu indahnya, laut dengan begitu indahnya, ikan berwarna-warni dengan begitu indahnya. Enggak mungkin kebetulan ini semua, paham? Kalau seleksi alam, ikan semuanya hitam. Cuma besar kecil, taringnya panjang pendeknya gitu. Ternyata ikan warna-warni, indah macam-macam dengan berbagai bentuk. Ini enggak mungkin indah. Ketika ada indah berarti ada Tuhan yang bikin. Kalau cuma seleksi alam maka tidak perlu ada keindahan. Taib yang berikutnya, mungkin terakhir ya. Sudah 7, dalil akal. Dalil adanya akal. Akal ini menjadi misteri bagi mereka. Bahkan mereka sebut dengan hard problem, itu problem besar. Kenapa? Karena akal ini suatu yang kita rasakan semua, tapi dia non materi. Kita tahu otak kita tahu ada sel-selnya. Bagaimana non materi ini bisa menimbulkan akal? Dan ini tidak bisa masuk dalam ilmu sains karena sains dibangun di atas tajribah, di atas eksperimen terhadap benda-benda yang hissi yang bisa kita lihat. Sementara akal tidak bisa terlihat. Kata sebagian mereka, kalau kita kumpulkan misalnya benda-benda, kemudian kita olah 1 miliar tahun pun tidak akan menimbulkan namanya akal, suatu yang ada namun non materi.
Mereka bingung. Ini akal dari mana? Ya Tuhan yang bikin, paham? Kalau kita mudah, Tuhan yang bikin. Tidak mungkin akal muncul dari seleksi alam, paham? Seleksi alam itu fisik aja, fisik. Ini jerapah jadi panjang lehernya, ini jadi ini, orang utan jadi manusia ganteng. Ini kan fisik. Akal dari mana? Tidak ada seleksi alam memunculkan apa? Akal. Ente tunggu benda ini HP ente 1 triliun tahun tidak akan berubah menjadi apa? Akal. Ente pasang apapun tidak akan menjadi apa? Akal. Maka mereka bingung untuk menjelaskan tentang akal ini. Yang benar akal itu manusia itu bukan cuma fisik, tapi ada ruhnya, paham? Ada ruhnya. Kalau mereka nggak ada ruh. Mati itu kenapa? Karena fisik sudah tidak bisa jalan. Kita bilang ada namanya akal. Ini dalil bahwasanya akal itu ada yang ciptakan. Taib, terakhir kita masuk pada dalil hissi, cuma 2 saja yang saya sampaikan. Dalil hissi, dalil indrawi. Hissi, maksudnya kenyataan yang bisa dirasakan. Tapi ini dalil tidak kuat karena kita berhadapan dengan ateis. Contohnya adalah doa dikabulkan. Bagi kita ini dalil yang sangat kuat. Kita berdoa, tahu-tahu dikabulkan. Berarti ada Tuhan yang dengar atau tidak? Kita bisik-bisik, tahu-tahu dikabulkan. Paham? Saya rasa setiap kita pernah doanya dikabulkan dan sering dikabulkan. Berarti ada yang dengar bisikan hati kita enggak? Tempat kita mengadu ada yang dengar. Tahu-tahu solusi ada. Tahu-tahu yang kita minta apa? Hadir. Ada Tuhan enggak? Ada. Ini jelas, Tuhan. Enggak usah banyak omong, enggak usah. Sudah ada Tuhan. Buktinya doa dikabulkan, selesai. Mau bicara apa? Yang kedua, mukjizat. Mukjizat tentu mereka ingkari. Tapi bagi kita ini adalah hal yang luar biasa. Mukjizat, terutama Al-Quran. Ya, mukjizat misalnya Al-Quran. Tentunya kalau kita bicara mukjizat zaman dahulu, karena mukjizat itu menunjukkan adanya Tuhan. Mukjizat itu hakikatnya apa? Mukjizat itu hakikatnya adalah merubah aturan alam. Aturan alam dirubah. Matahari terbit dari misalnya bulan terbelah atau air mengalir ke atas seperti ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya ternyata air lari ke atas padahal kita tahu air mengalir ke bawah. Yang merubah aturan alam ini yang bikin aturan. Berarti ada Tuhan. Tapi ini kan semua masa lalu. Tidak ada yang pernah memvideokan, paham? Sehingga kata etis enggak ada itu dongeng. Kata mereka apa? Dongeng. Kata mereka dongeng, ya. Tapi kalau kita Al-Quran masih tersisa mukjizatnya. Mukjizat abadi. Ada orang yang akalnya terbelakang bisa hafal Al-Quran. Di antara yang saya terakhir menakjubkan orang bisu bisa baca Quran. Sudah ngomong A, I, U, E, O, tapi begitu baca Quran dia bisa. Menakjubkan ya, menakjubkan. Intinya ini di antara dalil-dalil tentang adanya Tuhan. Tentunya dalil masih sangat banyak. Tapi ini untuk kita meyakinkan bahwasanya Tuhan itu ada ya. Dan mereka yang ateis terlalu spekulasi tinggi. Mereka terlalu spekulasi tinggi. Mereka bilang hidup tidak ada Tuhan. Seandainya ada bagaimana? Kekal di neraka selama-lamanya. Ngeri. Ya, intinya Tuhan itu ada dengan dalil yang telah kita sebutkan. Tapi insyaallah kita lanjutkan. Insyaallah 2 pekan lagi ya kita masuk pada syubhat-syubhat ateis ya dan bantahannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.